So, ngobrol asik bareng Kenan. Nah, saya Angela Irena, hari ini sudah ditemanin oleh Mas Jibril Fitra Erlanggan. Coba deh, boleh tepuk tangan dong. Nama panggungnya siapa nih? Mage Jibril. Wah, kece banget kan nih penampilannya hari ini. Mas Mage, kita manggilnya saya manggilnya Mas Mage aja ya, biar kelihatan akrab. Atau enggak Dede aja. Oh Dede, wow saya kelihatan tua ya kalau gitu. Nah kali ini kita mau ngobrol-ngobrol asik santai bareng Mas Mage ini nih, mau ngobrolin apa sih? Apaan tuh? Nah tentunya kalau teman-teman boleh lihat di Instagramnya ya. Ini Mas Mage ini sangat antusias, sangat profesional banget dalam bidang fotografi dan videografi. Kalau fotografi itu lebih kemana nih Mas? Kalau misalnya foto dan video nih, pertama dulu ya, gue sebenarnya lebih spesifik ke videographer gitu. Oke. Bagi gue soalnya banyak orang kayak belajar foto dulu, dari situ bisa ke video. Cuman kalau gue kebalikan nih, gue benci banget sama fotografi. Oh iya? Terus akhirnya gue mulai di video, baru begitu udah capek di video nih kan ngedit segala macem, udahlah yang santai aja. Jadi pas lagi itu tinggal masuk HP, edit bentar, set, wah bagus keren, kayak gue jadi senang foto di situ. Oke, jadi pertama nyemplungnya demennya video dulu baru foto. Nah kalau videonya sendiri tuh lebih ke mana sih? Kan biasanya orang ada yang suka lebih pengen ke wedding misalkan, atau lebih ke mana? Nah ini kalau awal-awal biasanya videografernya mulainya dari mana nih Mas? Kalau dulu awal karirnya gue sebagai videografer itu dulu di F&B. Jadi kayak gue review hotel, review makanan. Kemudian pas lagi gue udah mulai belajar sama PH temen gue, itu gue terjun bebas ke wedding. Nah dari situ begitu udah ngerti komposisi segala macam teknis-teknisnya video, gue melepas diri dan apa ya, semuanya sih dilibas sih gitu, palu gada. Jadi wedding gue sikat, TVC gue sikat, terus prewed atau apa travel, dokumenter. Cuman kalau sekarang sih gue lebih sukanya travel and dokumenter gitu. Akhir-akhir ini kerjaan yang sangat gue banget lah gitu. Lu banget gitu ya. Oke, tapi memang suka, cuma memang kalau pribadi lebih seneng ngejalaninnya di travel videographer ya. Nah, boleh dong diceritain dong kalau videographer travel itu kayaknya orang-orang teman-teman di sini masih apa sih, kayak gimana sih travel videographer? Ada yang mungkin ngebayangin, oh apakah jalan-jalan, apakah memang travel yang seperti apa nih gitu. Boleh dong dijelasin nih ke teman-teman semua nih. Oke, kalau untuk travel videographer, gue bukan seperti yang apa ya kalian bayangkan, yang naik gunung, yang apa segala macam itu. Oke, gue suka di situ juga, cuman akhir-akhir ini jarang ke arah sono. Cuman tahun lalu itu paling gue travelnya sukanya yang kayak jalan-jalan, waktu itu pernah ke Papua, habis itu juga pernah ke apa yang di Pulau Komodo, ya Pulau Padar segala macam itu sama klien gue. Terus juga waktu itu gue pernah sempet travel ke Eropa gitu. Jadi apa ya, lebih ke mendokumentasikan orang-orang yang punya duit lebih gitu, tapi yang ingin terlihat ganteng dan cantik di negeri orang lain ataupun di negeri kita sendiri gitu. Jadi gue suka mendokumentasikan foto dan videonya biar mereka terlihat kece di sosial medianya dan mereka punya apa ya, histori manis di tempat tersebut. Oh, berarti memang jalan-jalan juga ya ujung-ujungnya, tapi nemenin orang ya, bukannya klien. Oh, jadi nggak cuma sendiri jalan-jalannya, tapi tetap kerja, videoin orang dan bikin konten-konten orang tuh jadi cakep ya. Kira-kira seperti itu. Demen videografer tuh dari kapan sih Mas Mage? Kalau video doyan sih itu udah dari SMA. Waktu itu bikin short movie iseng-iseng, waktu itu ada film The Raid. Terus saya dan teman-teman kebetulan waktu itu bikin parodinya, judulnya The Late, telat gitu. Ya kurang lebih jalan ceritanya sama. Gua nggak berpartisipasi apa-apa, cuman kebetulan waktu itu komputer di rumah gua canggih, jadi ngeditnya itu di rumah gua mereka. Nah terus pas lagi udah filmnya setengah rampung, editornya cabut nih, harus ngurus ke kampus segala macem. Terus daripada nih projectnya berhenti, akhirnya gue yang waktu itu dari nonton doang, kayak wah ini bisa nyoba hingga satu film itu rampung. Nah itu video pertama gue yang titik awal gue suka di video dan bisa menjadi seperti sekarang ini sih. Oh keterusan ya sampai sekarang ya, asik banget kayaknya nih kalau teman-teman lihat.
videonya tuh udah lihat, kalau boleh lihat nih di Instagramnya tuh udah banyak banget ya foto-fotonya, video-videonya dan foto-fotonya juga. Nah, kalau videografer itu kan tadi lebih suka videografer dibandingkan fotografi gitu ya, videografi maksudnya. Nah, jadi lebih sukanya kan tadi bilang travel, lebih senang travel, yang video-video travel. Nah, itu kenapa bisa sukanya di mananya gitu? Kalau kenapa nggak bagian apanya gitu deh, bagian apanya yang bisa menjadi travel gitu. Oke, jadi itu pertanyaan bagus ya. Udah. Jadi gua mulai suka travel video itu ketika waktu itu gue diajak sama klien gua waktu itu David yang My Trip Adventure lah hostnya. Waktu itu ada project ke Ambon, ke Pulau Seram. Waktu itu lagi syuting acara dia, gue disuruh dokumentasin dia yang keren untuk Instagram story-nya dia gitu. Nah, gue ini yang tadinya anak rumahan, yang kalau kemana-mana gue misalnya pergi ke Jogja, di hotel, gue bakal di hotel mulu main game, nggak mau yang explore kemana-mana kayak gitu. Terus tiba-tiba gue disuruh naik gunungnya Gunung Binaya. Kayak gue ya nggak pernah olahraga, terus nggak pernah naik gunung, apalagi ya tiba-tiba harus ke Binaya. Terus pas lagi gue search, wah, one of seven summit in Indonesia gitu. Waktu itu tiba-tiba gue naik gunung segala macem. Ya itu pengalaman paling mengesankan gue ketika gue nyasar di tengah gunung berdua sama porter gue. Tadinya kita ber-14, tiba-tiba gue berdua karena gue napasnya ngap-ngapan, berhenti-berhenti. Terus di tengah penyasaran itu gue nggak merasakan seram, tapi ketika capek banget, panas banget, terus gue menghirup udara kayak itu sesuatu perasaan yang nggak ada di kota-kota. Itu kayak suara krik, suara alam, suara gunung itu kayak wow, menakjubkan sekali gitu. Dan yang kedua karena ada videografer panutan gue, itu namanya Sam Calder. Dia itu lebih ke travel video. Dia kemarin ya orang bule tapi di hire sama Parekraf Indonesia or something ya untuk dokumentasi Indonesia di timur. Itu bagus banget videonya. Dari situ gue pengen mengikuti jejaknya dia jadi travel videographer kayak gitu. Kalau itu kan tadi teman-teman taunya enak, ada enaknya aja ya, tapi pasti kan ada dong yang gak enaknya. Tantangannya menjadi seorang videographer travel tuh seperti apa sih? Tantangan pertama kalau travel lo harus ringkes. Jadi kayak kalau bisa bawa barang-barangnya sedemikian rupa dimasukin satu tas yang ringkas, karena kalau lo untuk jalan-jalan jauh, naik gunung, apalagi tempat yang kadang-kadang nggak ada listrik, nggak ada sinyal, itu lo harus siap untuk di segala medan kayak apapun gitu. Belum lagi kalau misalnya ada hujan, atau waktu itu pernah dokumenter ke pedalaman di Sulawesi Barat, itu nggak ada listrik, nggak ada apa, terus kayak jalanannya aksesnya sulit banget, berlumpur, medan-medannya harus yang kayak jurang segala macam. Itu lo harus siap fisik juga sih, dan ketika itu juga harus siap gear-gearnya kehilangan gitu. Misalnya di tengah gunung naikin drone-nya kehilangan sinyal terus jatuh, ya harus siap kayak gitu. Apalagi waktu itu juga yang keadaan mengerikan, gue lagi naik motor di medan yang sulit banget itu, terus kayak licin banget motor, kayak harus khusus gitu, tanjakan. Dan kiri gue itu ada kamera-kamera semua, kanan gue drone. Yang di depan gue itu pada udah motornya pada kepleset, jatuh-jatuh segala macem. Di situ gue harus menentukan, ini kalau gue jatuh gue harus ke kiri merusak kamera-kamera atau ke kanan gitu, karena ya pusing lah, seperti itulah, harus siap resikonya. Nah, jadi teman-teman tahu banget nih dengan Mas Jibril nih seperti apa tantangan kesulitannya bawa-bawa barang berat, kamera-kamera berat ya kan, kemudian juga harus naik-naik hal-hal yang mungkin ekstrim tempatnya kita nggak tahu ya kan, kemudian juga apalagi itu tuntutan klien maunya seperti apa, mau nggak mau kita harus jalanin, bener nggak Mas Jibril? Nah, tadi kan udah ngomongin mulai ke kamera nih, kamera apa sih yang biasanya dibawa buat foto atau video? Kalau sekarang sih kamera favorit gue Canon R5. Itu gue banget lah, karena untuk videonya sakti, dan karena gue harus naik gunung atau ke tempat-tempat ya alam gitulah, seperti atau mobilisasi ke ya tempat yang gue harus bawa ringkas gitu. Gue nggak suka banget pakai gimbal segala macam, jadi gue harus handheld. Jadi otomatis
ya gue butuh kamera yang stabilizernya sakti banget, dan EOS R5 ini wah mantap. Tapi seriusan, ini kamera ringkas powerful banget gitu. Nah terus kalau udah milih R5, dan kemudian fitur apa sih yang paling disenengin di dalam R5 ini untuk bikin konten apapun itu? Yang pertama itu tadi stabilizernya sakti banget, bisa cukup di medan yang misalnya kita lagi naik motor terus geter-geter, itu dia bisa nge-cover itu semua. Yang kedua adalah autofocusnya itu canggih sih, kayak gue nggak perlu khawatir dengan aduh ini gue harus fokus kemana, gue harus fokus kepada komposisi dan konten yang akan gue buat. Tapi dia eye trackingnya sakti, selalu nge-lock gitu. Oke. Nah tadi keunggulannya selain kamera yang dibawa, tadi fitur-fitur yang ditonjolin dari R5, biasanya bawa apa lagi sih yang mempermudah untuk bikin konten? Untuk mempermudah bikin konten lebih ke ya lighting. Mungkin gue bawa yang ringkas-ringkas yang bisa di pocket, yang pakai baterai, nggak pakai yang listrik segala macam. Kemudian juga ya lensa, ya drone sih. Kalau untuk itu ya drone, lighting, dan kamera itu udah cukup untuk gue berkarya di alam-alam seperti itu. Oke, nah ini udah ngomongin kamera, udah ngomongin peralatan, fitur segala macam ya. Nah, kalau misalkan pasti kan kalau ke spot-spot traveling ya kan, itu kan ada setiap daerah-daerah yang pasti berbeda-beda. Pasti kan nggak tahu dong kayak gimana tempatnya, dan mungkin harus ngebayangin dulu seperti apa nanti bakal bikin videonya. Nah itu dapat ide-ide kreatifnya tuh gimana caranya tuh? Pastinya sebelum gua turun kerja atau ke lapangan, itu gue riset dulu, nih misalnya lokasinya di Gunung Binaya, itu ada apa aja. Terus tapi kalau misalnya lokasinya juga nggak jelas, atau kayak waktu itu dokumenter gue di tempat terpencil, ya udah gue mengandalkan insting gue untuk improvisasi gitu. Jadi apa yang ada di lapangan itu gue cari narasumber atau subjek. Dan biasanya juga ada gatekeepernya di sana, itu orang lokal yang udah tahu ini mas tempat ini bagus, tempat ini bagus gitu. Dan sama lagi untuk mempertahankan kualitas karya gue, itu minimal lah sehari 2 hari sebelum gue syuting ke lapangan, itu gue nonton videonya videographer travel itu ya, Sam Colder or something, untuk biar kayak nanemin, wah nih harus ada footage ini, harus ada scene ini gitu segala macam. Jadi melekat pas lagi di lapangan, wah nih ada nih bagus gitu. Tetep ya harus cari tahu dulu ya sebelumnya kayak gimana, biar nanti pas di sana di lokasi tuh udah prepare well, jadi udah bener-bener tahu apa yang harus dilakuin, dan biar nggak makan waktu klien juga kan pastinya. Iya, sense-nya tajam juga. Nah betul. Nah tadi kan udah ngomongin yang videografi ini udah travel. Nah pasti kan ujung-ujungnya ke bisnis nih ya kan. Nah kalau misalkan ke bisnis ini bisa dieksplore tuh videografi tuh kayak gimana sih untuk travel, potensinya tuh seperti apa? Kalau untuk travel di Indonesia sih sebenarnya potensinya besar banget ya untuk videografi, karena apalagi untuk di pariwisata, untuk biar turis pada berdatangan, karena selama ini kan turis di Indonesia itu berfokusnya pada Bali gitu kan, turis-turis bule karena dipusatin Bali atau enggak Jogja, itu bule-bule banyak gitu. Sekarang mungkin ke arah Lombok atau ke mana tuh ya, Pulau Komodo something, cuman masih banyak di Indonesia Timur itu ya indah-indah banget. Nggak usah di timur juga, kayak di Kalimantan ada sungainya juga, terus di Sumatera, maksudnya dengan videografi ini, dengan adanya video, pariwisata kita bisa dikembangin, itu bisnisnya bisa berguna untuk menambah aset negara dan juga untuk orang lokal jadi bisa hidup gitu dari situ. Kira-kira seperti itu. Ya memang banyak banget Indonesia tuh perlu dieksplor, karena untuk kesempatan kalian foto atau video itu sangat besar ya, apalagi di Indonesia tuh sangat kaya. Jadi kalian bikin konten apapun, sebagaimanapun, pasti ide kreatif itu bisa kalian tuangkan di videografi itu. Nah, untuk teman-teman yang pengen nyemplung nih ke dunia videografi, ya kan, ada nggak saran buat teman-teman yang pengen baru mulai kah, atau memang ingin mendalami lagi seperti apa biar bisa jadi seperti Mas Mage ini? Oke, ini videografi pada umumnya ya. Iya. Gitu. Oke, ya kalian itu pertama harus tahu dulu apa yang kalian mau gitu. Kayak gua sukanya lebih ke ya travel dan dokumenter, karena gua udah merasakan
kayak bedanya rasa jadi anak ibu kota terus tiba-tiba ke alam nyasar gitu, terus kayak keheningan itu. Di situ gue jatuh cinta sama travel dan dokumenter, apalagi background gue kesejahteraan sosial kan di FISIP. Waktu itu gue ada orang nanya, apa sih, kok lo dari ilmu kesejahteraan sosial tiba-tiba ke videographer, apa nyambungnya? Dan ternyata it all connect gitu. Jadi pas lagi gue ke daerah terpencil untuk wawancara lansia yang miskin, yang apalah kondisi hidupnya beda banget sama di ibu kota itu ya. Ya mereka sederhana sekali, di tengah hutan gitu mereka nebang, nyari kelapa, air kelapanya dijadikan minyak. Itu kayak wow, itu suatu pengalaman yang luar biasa bagi gue ya, pengalaman religiusnya gue lah gitu. Dan dari situ gue suka dokumenter dan travel nyatu, karena di dalam aspek dokumenter itu kan gue juga harus mengcapture keindahan alamnya juga, subjeknya juga, storytellingnya juga gitu. Jadi kalau misalnya kalian sukanya bukan travel, ya it's okay gitu. Sekarang banyak orang lebih ke sejak era pandemi ini gue travel jujur kurang, dan gue batasi banget gitu. Kayak gue ada job-job ke travel ke Lombok segala macam, itu gue maksudnya gue nggak iyain karena satu ya gue aja ada orang tua di rumah gitu. Jadi gue kalau bisa ke tempat yang masih aman-aman dulu aja. Dan sejak pandemi itu banyak orang mulai ke food video fotografi gitu. Wah, di situ teman-teman banyak yang jualan makanan, bisnis tiba-tiba dadakan makanan, dan peluang gue yang tadinya nge-stop semua event, travel, dokumenter, mau nggak mau harus belajar ke food dan video fotografi ini gitu. Jadi tentuin dulu aja apa yang kalian suka, karena kalau kalian udah suka sama sesuatu, kalian bisa ngerjainnya dengan passion, dan insya Allah hasilnya itu bakal maksimal. Kira-kira seperti itu tips dari Mas Mage nih. Jadi memang harus dari passion dulu, dari hati dulu, apa maunya seperti apa yang bakalan diseriusin gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau misalkan seperti tadi yang dibilang passionnya di travel, harus mendalami travel dan pengennya di travel aja gitu. Tapi kan nggak mungkin kalau misalkan harus lihat-lihat sikon juga, lihat-lihat kondisi jelas. Seperti ini yang lagi pandemi. Jadi mau nggak mau memang harus belajar videografi tentang food fotografi, misalkan food, tentang makanan ataupun yang lain ya. Apalagi kan sekarang kemarin juga yang lagi marak itu live streaming, webinar di mana-mana. Ya waktu itu gue nyoba juga live streaming, cuman nggak kuat dengan deg-degannya itu, kayak suka 5 menit 10 menit sebelum live gitu suka ada masalah, dan itu stres banget. Meskipun cuma sejam 2 jam udah kelar, tapi gue nggak, lebih sukaan yang shoot yang diedit gitu daripada live kayak gitu. Jadi maksudnya pandai-pandai mencari peluang yang ada gitu. Jadi ya kira-kira seperti itu sih. Oke, nah teman-teman tadi udah dapet ya tips-tipsnya. Jadi nggak cuma senengnya aja, tapi ada dukanya juga. Bolehlah teman-teman di sini mempelajari dulu apa sih yang diinginkan oleh teman-teman, seperti apa. Jadi memang bisa kalian seriuskan di situ. Nah, thank you banget nih Mas Mage Jibril buat inspirasinya ke teman-teman semua yang di sini, buat sobat-sobat Canon. Jangan lupa untuk terus like, subscribe, dan komen di channel YouTube Canon Indonesia ini. Mantap. Jadi terus berkreasi teman-teman, dan sampai jumpa. Thank you Mas Jibril. Dadah. Canon, delighting you always.